Selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ibu Juswin Abu, Qariah terbaik 2 tingkat Provinsi Sulawesi Selatan di Kabupaten Bone, cabang Lomba Cacat Netra. Dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla innahu huwas sami'ul basir. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila zurriyata man hamalna ma'anu innahu kana 'abdan syakura. Wa qadayna ila bani Israila fil kitab la tufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Acara selanjutnya, sepatah kata mewakili panitia dan penyuluh agama Islam Kecamatan Tempe oleh Bapak Muhammad Adam SAG, Kasih Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Mojo. Dengan hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah,
kami dari pihak Kementerian Agama Kabupaten Wajo menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada saudara-saudara kami, para penyuluh agama Islam yang melakukan kegiatan ini bekerja sama dengan pengurus Masjid Al-Mujahidin Tae Kelurahan Matir Tamparan. Ada hal yang mungkin belum pernah Bapak dan Ibu lihat atau saksikan pada peringatan Isra Mi'raj atau Maulid. Yang tadi saya lihat adalah pada saat pembacaan suci Al-Quran. Jadi yang mengaji tadi ini adalah cacat netra yang pernah mewakili Kabupaten Wajo MTQ tingkat provinsi. Jadi Ibu Yusmin ini sudah seringkali mewakili Wajo, tapi golongan cacat netra. Jadi Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini merupakan hal yang harus kita apresiasi, bahwa ternyata cacat ya bukan menjadi penghalang untuk kita berprestasi. Apalagi berprestasi dalam bidang agama. Luar biasa tadi itu saya dengar itu belum naik setelah nganunya itu Korea tadi Ibu Yusmin. Kalau di MTQ Boni luar biasa. Iya. Jadi harus kita apresiasi seperti ini. Jadi mari kita dorong anak-anak kita ya selagi masih generasi muda, tolong diarahkanlah untuk minimal kalau dia bisa seimbangkanlah antara pendidikan di sekolah dengan pendidikan agama. Ibu Yusmin ini adalah cacat, tapi dia mampu dengan ilmu agama, ketekunannya, kedisiplinannya, dia bisa mewakili Wajo untuk bisa juara MTQ. Kemudian yang kedua, hal lain yang saya sampaikan di kesempatan ini bahwa hadir di tengah-tengah kita adalah penyuluh agama. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di Kementerian Agama itu ada satu jabatan yang namanya Jabatan Penyuluh Agama. Kalau yang selama ini kita tahu, kita kenal mungkin penyuluh pertanian, penyuluh KB, penyuluh kesehatan, tapi di Kementerian Agama juga ada namanya penyuluh agama. Penyuluh agama ini salah satu tugasnya adalah membina kelompok-kelompok majelis taklim dan TPA. Jadi Bapak Ibu atau Ibu-ibu yang ada kelompok majelis taklimnya sulit untuk mendapatkan ustaz atau pembimbing pendamping, silahkan ke kantor urusan agama. Dia itu adalah memang ditugaskan oleh negara untuk menjadi pembina majelis taklim. Kita akan didampingi bagaimana pendidikan keagamaan, bagaimana kita kegiatan kita. Itulah merupakan tugas negara yang dia lakukan. Jadi saya sampai kalau ada TPA kita, ada majelis taklim kita yang mungkin ada kesulitan dalam hal pembinaan, silahkan bersilaturahmi di kantor KUA. Jemaah yang dimuliakan Allah, saya kira demikian yang sempat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu penyuluh agama yang telah menginisiasi kegiatan ini supaya kita bisa lebih berkolaborasi dengan baik sehingga kita bisa mendapatkan pahala di dunia dan di akhirat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Acara selanjutnya Hikmah Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Al-Ustaz Kiai Muda Tamukhlis SPDI MPDI. Dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd.
Alhamdulillah sininna papoje ria pojangi rifong Allah Ta'ala nasaba pamase marajana fong Allah Ta'ala tafadangka madep-udepungeng pakabarui faringarata pada peristiwa besar gausafe ada ia furaka jajange riale malabina nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Mudah-mudahan acara kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada orang yang telah mewakafkan seluruh hidupnya li'ila'i kalimatillah untuk patarinri agama Allah Ta'ala, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumalebihkan ke hadir Isra dan Mi'raj ini sebenarnya dua peristiwa. Selalu kita sambung Isra Mi'raj. Isra itu jelas disebutkan dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi yang dimaksud dengan Isra perjalanan malam yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tadi diperjalankan di malam hari, start dari Masjidil Haram di Mekah ilal Masjidil Aqsa, sampai ke Masjidil Aqsa di Palestina. Itu yang disebut Isra. Sedangkan yang disebut Mi'raj, Mi'raj itu Nabi tak diangkat ke atas dari Masjidil Aqsa, ifenrik Nabi tak ke langit ketujuh. Pertama, kedua, ketiga sampai langit ketujuh. Bahkan Nabi itu sampai ke Sidratil Muntaha. Intaha itu batasan terakhir. Jadi batasan terakhir yang bisa dicapai sebenarnya oleh makhluk itu sampai di Sidratil Muntaha. Namun Nabi tak masih bisa naik di atasnya itu. Makanya waktu nisi bawa ke malaikat Jibril, maka di malaikat Jibril, karena Nabi itu didampingi terus oleh malaikat Jibril bersama malaikat Mikail. Ketika Nabi tak sudah sampai di Sidratil Muntaha, maka di malaikat Jibril, Muhammad, cuma sampai di sini saya bisa mendampingi. Iko mi bawa di menri ya sanaya. Karena namanya intaha itu sebenarnya batasan terakhir. Batasan terakhir, intaha itu sudah baca orang. Cuma kamu Muhammad yang bisa naik. Karena kalau saya naik, tubuh saya akan hancur. Karena itu sudah alam lahut, alam ketuhanan. Alam ketuhanan. Ya Nabi Musa nilau kifong Allah Ta'ala. Elok mitai fong Allah Ta'ala. Karena Nabi Musa pernah berbicara langsung dengan Allah. Dia minta mau melihat Allah. Maka dia fong Allah Ta'ala lantarani. Dia mulai minta Kak Musa. Tapi kerasnya keinginannya Nabi Musa sampai Allah perintahkan natajalliri bulu disuruh Nabi Musa melihat gunung itu, langsung pingsan Nabi Musa, tidak mampu. Tapi Nabi itu naik ke atasnya Sidratil Muntaha, bertemu dengan Allah, menerima perintah salat 5 waktu. Malaikat Jibril tidak mampu sampai di situ. Makanya Umar Al-Hafiz mengatakan, apa yang dicapai Nabi Muhammad dalam Isra Mi'raj, apa yang disaksikan oleh Nabi Muhammad di Isra Mi'raj, tidak satu makhluk pun yang mampu mencapainya.
Makanya orang yang paling tinggi ma'rifahnya, yang paling paham Allah, yang paling tahu Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya jangan tasapa lalalain selain jalan yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad. Aja tasapa pahal lain yang bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi Muhammad bisa mencapai alam itu? Malaikat Jibril tidak mampu. Ya. Ini saya biasa sampaikan. Menurut Umar Al-Hafiz itu memang 4 kali dibedah dadanya Nabi tak. 4 kali dibelah dadanya. Ya, yang menyampaikan ini Umar Al-Hafiz, ahli hadis yang bergelar Al-Hafiz. Kalau penghafal Quran Al-Hafiz itu 30 juz. Tapi kalau Al-Hafiz dalam ilmu hadis berarti dia menghafal di atas 100.000 hadis sampai 300.000 hadis. Itu derajat Al-Hafiz dalam ilmu hadis. 100.000 hadis. Sementara Kutubut Tis'ah itu tidak mencapai 100.000 hadis. Jadi untuk menjadi Al-Hafiz sekarang langka. Biar hafal Kutubut Tis'ah dia pernah bergelar Al-Hafiz. Kutubut Tis'ah itu tidak sampai 100.000. Karena Sahih Bukhari 7.000, Sahih Muslim hanya sekitar 5.000, Sunan Abu Daud juga sekitar 5.000, hampir rata-rata 5.000, bahkan ada di bawahnya, kecuali yang banyak itu Musnad Imam Ahmad bin Hambal 26.000. Jadi saya pernah hitung-hitung tidak mencapai 70.000 hadis. Ya, itu. Makanya ini langka. Umar Al-Hafiz itu mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu 4 kali dibelah dadanya. Pertama umur 2 tahun. Kalau ada pendapat berbeda, ini pendapatnya Umar Al-Hafiz yang saya sampaikan. Umur 2 tahun. Umur 2 tahun. Dibuka dadanya Nabi nampak ifacingi atina. Tapi catatannya di situ desa nama rotak na ifacing. Ditingkatkan lagi kebersihannya. Bahkan kata Umar Al-Hafiz, di umur 2 tahun itulah haddus syaitan dalam hatinya Nabi ditutup. Karena semua manusia itu ada titik-titik di hatinya, tempat masuknya syaitan. Termasuk Nabi kan ada Nabi itu juga manusia. Walaupun tidak sama dengan manusia biasa. Tapi modelnya itu sama, ada hadus setannya juga. Tapi umur 2 tahun ditutup itu. Makanya tidak ada tempat masuknya setan dalam hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam riwayat lain itu setan yang selalu ikut pada Nabi masuk Islam juga. Setan Nabi tata masallam. Apa itu tengka mana setan? Makanya biasa mana setan tahu ya. Engkau mana setan? Maka dari Imam Al-Ghazali asalan najajiangi anak apuna Adam, najajiatui anak nasetangi untuk mendampingi orang itu. Makanya kemana setan tadi? Ya, ia tona kafan nasa toriolota si jajinna tahu toriolota nasangka tu si jajinna anak ya ko Imam Al-Ghazali si jajinna tawe anak nasetangi tanya anak tak ya anak nasetangi kami masih jajinna tapi anak nasetangi yang ditugaskan pakai biling-biling ya tawe. Jadi salah-salahnya saya mohon maaf ya, ada kekeliruan orang tua kita dulu supaya salamai anakna posi jajinna naling yolo na pandre ni buran ni onrong desa na patde na pasifoji mi padahal setan ero lomi benteng ya nata bagaimana lepas dari situ, tapi ternyata na pasifoji anak-anak. Itulah salah satu tujuannya sebenarnya akikah. Sampai ada ucapannya Nabi, hadisnya Nabi, kullu gulamin murtahanun bi akikatihi. Setiap anak tergadai dengan akikahnya. Nanti lepas kalau di akikah.
Ada ulama yang memahami di sini bahwa dia bisa lepas dari setan, salah satu caranya dengan diakikah. Cuma akikah banyak yang salah kaprah tadi. Nakikah to ya nak nana pasti puji to setan ya Pak mega sopona nampak ngolong. Ini yang jadi masalah. Engkanya anak nasa si jajina menrek kilangi. Katoni ki matan nasoy. Angkatoni lari kosaloe. Karena megala dan najokai. Ini yang jadi masalah. Jadi itu melebihkan ke hadir. Jadi itu Nabi tak umur 2 tahun, hadus setan sudah tertutup, dan bahkan riwayat lain memang setannya Nabi itu yang selalu mengikuti masuk Islam. Itu pembedahan kedua, ibu arona Nabi tak ketika menjelang balik, lo ibalega Nabi tak. Kenapa? Karena kau balik itu akan menerima taklif. Sudah ada taklifnya, beban kewajibannya, makanya ditambah lagi kebersihan hatinya, sekaligus ditambah kekuatan hatinya untuk menghadapi masa baliknya. Yang ketiga, di bedal ladanya Nabi tak pada umur 40 tahun 40 tahun itimpa siarona ipacingi atina, ditambah kekuatannya. Kenapa? Karena dia akan dilantik menjadi rasul, sekaligus akan menerima wahyu dari Allah. Sementara itu aku kurangi matana itu aku kurangi. Lau ansalna hadal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'am mutasaddi'am min khasyatillah. Andaikan ayat Quran ini turun di gunung, maka gunung pun bisa hancur karena takut kepada Allah. Onro warakna itu ayat anak kurangi. Makanya Nabi sebelum menerima wahyu, Nabi itu ditambah kekuatan hatinya sudah 3 kali. 3 kali ditambah kekuatan hatinya. Apa mawar Quran? Makanya itu dalam ulumul Quran, biasa kita belajar ulumul Quran, cara turunnya wahyu. Di antara cara turunnya wahyu, malaikat Jibril biasa berbentuk manusia, menyerupai seorang laki-laki, lalu datang ke Nabi Muhammad membacakan wahyu. Nabi Muhammad menghafal ayat-ayat itu. Itu satu caranya. Tapi di antara caranya yang berat itu, ketika malaikat Jibril langsung bawa minafatama kuatinna nabita, ayat itu langsung dimasukkan dalam hati Nabi. Itu yang berat. Sampai Nabi biasa waktu cekik mak jalojo pusatna matana pada totiwi anu matana. Kenapa? Karena beban beratnya turunnya wahyu itu. Makanya itu ditambah metode kekuatan hati Nabi itu untuk menerima Al-Quran. Disinilah perlu kita pahami, untuk belajar Quran itu, hafal Quran, belajar Quran, mendalami Quran, sebenarnya harus bersih hatinya orang. Kalau tidak itu susah. Kalau orang tidak bersih hatinya belajar Quran. Jangankan belajar Quran, mengaji nih bawang asal ada nama pacing tita maresa. Nampi tu mega tahu kau mengaji tak 2 lampa si lampa na baca cau ni. Bahkan engkau tahu cari tangka na saya ustaz, biasa kak tu 5 lisa kau ni cematin rumah taku. Camatin ro, mabul yang pulia kak camatin rumah taku. Tapi maku pun nasa ulolongan ni carana. Ya selece matin rumah taku, moto kamaje nek nampalo mengaji. Pali si lampa ubaca cakaruduna, nak matin ro. Padahal dia tidak paham, bermasalah hatinya itu. Bermasalah hatinya. Nasa ngina lolongan carana, padahal dia tidak tahu hatinya yang bermasalah. Pak engkadana pengulutta Utsman bin Affan, andaika pada mafacing yatimmu tidak pernah bosan baca Quran. Jadi koi balik ye mereka dewe, ya kongka bosa tuli mengaji berarti masalah tidak. Itu koi balik ye mereka dan pengulutta Utsman bin Affan. Dan Utsman itu buktikan berkali-kali Utsman bin Affan itu menghatamkan Al-Quran pada 2 rakaat salat tahajudnya. Temat 30 gesok hanya 2 rakaat salat tahajudnya. Magai kau mengaji cepat jadi karena enaknya dia rasakan.
nikmatnya dia rasakan. Ya, itu orang yang bersih hatinya. Cuma ya kotu lima papi ready. Makutuk-kutuk mengaji, tiloki matinro ifasa-fasai. Fasa-fasa aja diturusi. Apa yakoi fasai ya rosuat itu bisa membersihkan hati kita. Makanya bagusnya kalau ada target-targetnya supaya terpaksa. Ya ini harus dipaksa-paksa itu. Karena pasti kemana masalah nanti tahu. Makanya harus dipaksa itu. Ya, kita tidak selevel Utsman bin Affan, selevel dengan para sahabat. Pasti ada masalah di hati kita. Caranya untuk menghilangkan itu aku orangnya mato fasa-fasa itu lima ngajewe. Datang seseorang kepada Abdullah bin Mas'ud. Siapa itu Abdullah bin Mas'ud? Sahabat malebina Nabi ta, orang keenam yang masuk Islam di tangan Rasulullah. Bahkan Abdullah bin Mas'ud mengatakan tidak satu ayat pun dalam Al-Quran yang saya tidak tahu kapan turunnya. Bahkan saya tahu bagaimana turunnya, modelnya pun Rasulullah saya tahu bahwa begini ketika menerima ayat ini. Orang yang sangat paham Al-Quran, Abdullah bin Mas'ud. Bahkan ya Abdullah bin Mas'ud apa madoko-doko lada ya robitina kurang makin ri cewek kisawai maka dia mau bicara dan menjadi pelik bitina Abdullah bin Mas'ud macawa sahabat maka dia Nabi ta aja mau cawa-cawa bitina Abdullah bin Mas'ud. Dua kakinya itu lebih berat timbangannya dibanding bukit Uhud nanti di hari kemudian. Nah, itu Abdullah bin Mas'ud. Ke sahabat makutan Abdullah bin Mas'ud tuli malah salah saya adikku biasa katu lima pedi ati sedih. Biasa to ya roma tara ati kak cakap mengkali ngafang aja. Ya. Iya sahabat ini sengalia maka itu malah salah kak iya. Ya, masih bagus ini. Nasa dari mu alena maka de malasa tiku apa mega tau makuku malasa nya tina de pun nasa tinggi. Bahkan madan ya tina nasa mobil nama disi-disi. Itu. Dia tanya ke Abdullah bin Mas'ud bagaimana caranya ini? Maka dia Abdullah bin Mas'ud telu mu pegau. Nomor di kunjungi majelis zikir atau majelis taklim. Nah, itu obatnya. Yang kedua obatnya selalu salat tahajud, beribadah di saat orang semuanya tertidur. Yang ketiga tuli baca Al-Qur'ani atau dengarkan Al-Qur'an. Yakumu fegau iye nadi panafajala saatimu elau bani kifuang Allah Ta'ala maka da selenga ke atiku tanyatu ati tau mutiwi. Itu kata Abdullah bin Mas'ud. Jadi itu malabikan kehadir itu kekuatannya Al-Quran luar biasa. Makanya Nabi tak sebelum menerima wahyu itu ditambah kekuatan hatinya, ditambah kebersihan hatinya untuk menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, dibelah dadanya Nabi tak sebelum Isra Mi'raj. Ini terjadi sekitar umur 52 tahun. Karena dia mengatakan Isra Mi'raj itu terjadi 1 tahun sebelum hijrah. Itu dibelah dadanya Nabi tak. Ditambah lagi kebersihannya, lalu ditambah kekuatannya. Kenapa ditambah? Karena dia akan masuk di satu tempat, di satu alam yang tidak satu makhluk pun mampu bertahan di situ. Yang bisa bertahan hanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Sudah 4 kali dicas, ditambah kekuatan hatinya. Toma lebihkan ke hadir. Apa hikmahnya ini? Makin matanre tingkat kebersihan hati kita, makin matanre itu derajat dari sisi Allah Ta'ala. Itu yang harus kita usahakan. Makanya ini yang perlu selalu kita usaha bagaimana hati ini selalu ditata. Ya, diperbaiki hatinya, dikeluarkan semua penyakit-penyakit hati. Iya, jadi kita bisa rasakan itu. Orang kita lebih tahu dibanding orang lain. Bagaimana masalahnya hati kita. Itu yang harus kita berproses membersihkan itu untuk mencapai derajat di sisi Allah. Ya, aja nih turusi. Tapi Abdullah Jahaf itu anak guru Umar Al-Hafiz mengatakan minimal telulah saati aja lalu tafat diboleh. Kong kaya tidak pernah mulia dunia akhirat. Minimal telu. Imun review lainnya tapi ya telu usahakan tidak ada. Yang pertama
faddiati nasiriati jaati iya tuh namanya galada ya cuma faddiati pada fade jama-jamangin na cauki itu biasa mau faddiati itu biasa si syariati kepada fade jama-jaman nah si syariati karena merasa dirinya tersaingi matanra itu tuh mau faddiati aku rampi-rampi de cina teh nama jakna sadito masiriati itu ya jari kami enri dalik na tawe nali na cematin rumah tanah malasa tina itu ya kita bisa obati diri kita paham diri kita tidak akan pernah mulia orang seperti ini apona nabita yang bernama Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib jadi nabita punya anak namanya Fatimah menikah dengan Ali bin Abi Talib lahirlah panguluta Husain bin Ali Husain jajangi anak nale siaseng Ali mato nalengi pada senabok nah itulah orang Arab biasa ambok na mato sana ya sir nalenga sana ya makanya Muhammad bin Muhammad begitu orang Arab inaleng ya sana na pangluta Husain Ali jadi Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib nah itu anak na pangluta Husain apun na bita aga na pau Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib tidak akan pernah mulia dunia akhirat tahu tulipat dibolengi faddiati sibawa siriati tidak akan pernah mulia dunia akhirat jadi rata ma faddiati jabana tahu rusui jana tahu rusui kotil na fadira kiati bali bola tama ko bawan ni aja na tahu rusui ya na fadira kiati bali baluta ma ko bawan ni aja na tahu rusui kenapa dia akan binasa sendiri dan tidak akan pernah mulia orang seperti itu. Kalau ada selalu menggeser kita tulok jari ki dengan seriatin aja nata tahu tidak akan pernah mulia orang yang seperti itu yang mengatakan itu cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya orang itu tuh mafadiyati tidak akan pernah dapatkan kemuliaan. Itu satu yang harus keluar pediati si bawah seriati. Yang kedua yang harus keluar dari dada kita kalau ki malebi naseng Abdullah Jahab berburuk sangka kepada manusia dan berburuk sangka kepada Allah. Jajan itu berburuk sangka kepada tarufa tahu apalagi kau itu nama nasa kau malah saya tahu mega tu ya harus terima kasih dan ule balik bola kumatomak bunga-bunga ika ule saji kumatomak bola bunga-bunga ika mana kerja tu tahu minaga rambangi ye tahu malah satu ye malah sakit paling suku Allah Ta'ala saya sakit karena Allah cari obatnya yang sesuai dengan yang sesuai dengan ajaran agama yang tidak makutana mega fakutana ana makanya nabita yaitu fatapue namoto ngangi makbal itu yang mengatakan itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kahin itu biarpun benar dia berbohong kenapa dia sengi ya koto ngangi berarti 77 dia tidak tahu yang mengatakan itu Rasulullah kenapa karena sejak lahirnya Rasulullah langit itu sudah dijaga oleh malaikat bangsa jin setan tidak satu pun yang mampu mencuri berita langit kalau sebelumnya itu memang biasa dia naik ke langit mencuri berita langit setan itu menyampaikan ke temannya jin itu menyampaikan ke temannya inilah yang kadang-kadang mengetahui perkara gaib karena dia curi berita sejak diutusnya Nabi pintu langit itu sudah tertutup rapat dijaga oleh panah-panah api para malaikat tidak satu pun yang bisa mendekat jadi kongke informasi na fau yaro bangsa jin bangsa setan mak belemi na moto nganginasa Nabi mak itu karena dia tidak tahu ya to melebihkan ke hadir makanya tadi maka bali bola umatullah saya kuan umatullah berburu sangka itu Sufyan As-Sauri itu 6 bulan terhalang salat tahajud karena satu dosa. Aga dosana. Tamaka nasa masigi runtuk katau hurama sempajang tari-tari melo duang tapa metok manikati kumakrelo si aseng ya tahu itu tari-tari melo duangi. Gara-gara itu 6 bulan susah bangun salat tahajud. Kenapa? Hatinya yang bermasalah. Apalagi kutunika masalah itu ngilisaran aka yewe mana di miseng ngilisaran aka tidak usah berburuk sangka kepada orang
Yang kedua, jangan berburuk sangka kepada Allah. Yang berburuk sangka kepada Allah ini lebih parah lagi. Kalau berburuk sangka kepada Allah, kagak balik berburuk sangka kepada Allah. Orang-orang yang tidak rida menerima keputusan Allah karena berburuk sangka kepada Allah. Ekong kata manoko-noko sila ada bakat tu lima beri jama mas sempaja cama toje sirolongat jama jamangi. Angka matoro yanu di sana karena sujud tu lima mato dalik. Nah, ya itu berburuk sangka kepada Allah itu. Karena andaikan makastingi prasangka tak kukuang Allah Ta'ala berprasangka baik, pasti dia nompo yero. Saya kasih contoh begini. Yero idi tawe kita berbaik sangka ke dokter. Koto malas atau joka dokter mabura. Karena kita baik sangka ke dokter, naleki pak bura mau pai lade. Majalada to farasana. Tu lihat bu matoi mandri di satu manoko-noko kata na jalada dokter yero. Malasan ihana lesiki papura mau failada tidak. Kenapa? Karena kita selalu paham berbaik sangka bahwa yemin aleka yena loreng isaulas aku. Ya. Andaikan hal ini kita bawa kepada Allah berbaik sangka bahwa agi nafatujui kapuang Allah Ta'ala itulah yang terbaik bagi saya. Magi nafakan leki kita ikhlas menerimanya. Tapi karena sebenarnya masalah kafata kapuang Allah Ta'ala inilah yang banyak tidak mau menerima keputusan Allah. Ya, banyak yang tidak mau menerima keputusan Allah. Makanya itu biasa saya sampaikan di pengajian itu. Engkau makun rena kena sesi manukeng, penyakit ayan, metaladan itu lima lasa apa koro. Jasa ulasana, macan ni mabura jasa ulasana. Joka kona bita, suruh nafong Allah Ta'ala, mulai kafa wedding telo duangka saulasaku. Apanya nabi te tarime lona. Maka dia nabi tawadisa ya kowe lo duangko insya Allah sauya itulah sama. Tapi loka jolok tanah-tanah iko vega mula birang welo duanga ko saula samu tapi dia ujami ko tama suruga. Tapi aku dia welo duang ko saula samu ya tu ujami ko saparako insya Allah barakana saparakamu itu patama ko suruga. Maka dia rumah kun reja mana te lo duang ka sausuro nong lata taruh ni mata rulasaku. Ternyata sakit ini, kesabaran ini pahalanya yang besar mengantar masuk surga. Dia orang pahami, ya mana ini sengi pahami mana. Makanya ini jangan berburuk sangka kepada Allah. Orang-orang yang beriman, tanpa dicengi bani fakasiyata kehuang Allah Ta'ala, kedekatan kita kepada Allah, ibadah kita kepada Allah, apa yang kita terima itu yang terbaik bagi Allah, karena Allah lebih tahu dibanding kita. Yang berburuk sangka kepada Allah. Itu yang kedua, keluarkan dari hati kita. Tidak akan pernah mulia orang yang memiliki selalu berburuk sangka pada manusia dan kepada Allah. Yang ketiga yang harus hilang adalah sombong. Sombong, Bapak Ibu, sombong. Tapi biasa minta masalah bahaya sange sombong. Ya ko siduk pa tahu nama cawa apa dia na cawa nasa sombong lada nih. Belum tentu. Ko macawa ki na dia nama cawa teh siapa tahu dia na itaki. Makanya berbuat sangka kepada orang mana dia mina itaki. Yang kedua, ya ko macawa kina de na macawa alena, siapa tahu ada masalahnya yang besar. Engkau kasih masalah lopona sehingga susah untuk tersenyum. Ya rega konsentrasinya bukan di situ sehingga naik macawa ki nule hadiri tamakana itaka padahal tidak ada perhatiannya di situ. Karena konsentrasinya lain. Makanya bukan di situ indikatornya kumakana ki sombong na yano. Si runtuk yanu magala lada we makasih tayaro yanu ini risa makana makasiga engkatoni tayanu ayo masombo-sombo wi tayaro dina magala lada. Orang itu karakternya beda-beda. Engkato kasi runtuk kita papiri-piri karakter namanya itu apa koro tapi engkato to cagamu bawa mi cak biru bawa mi nasa si sombong. Itu bukan indikatornya. Sombong itu menolak kebenaran, merasa dirinya mulia sehingga merendahkan orang lain. Itu sombong. Yakonaita malabbi alena natuna-tunaita we. Maka itu kesombongan. Contoh, iblis ketika disuruh sujud ke Nabi Adam, aganafau, tidak pantas saya sujud ke Nabi Adam. Halaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Saya diciptakan dari api, Nabi Adam dari tanah. Mariawa yang cajingan Nabi Adam dibanding ia, Mariawa batiran Nabi Adam dibanding ia, makanya tidak pantas saya sujud. Itu namanya sombong. Nita malah bialena natuna-tuna Nabi Adam.
Itu sombong. Jadi yang tahu sombong itu antara kita dengan Allah. Aga ya rokyati tak wirita matuna itu bahaya. Tidak usah selalu merendahkan orang. Merendahkan orang itu jangan ya roh Andre Guruta, para sufi itu jangankan manusia, binatang pun tidak pernah dipandang rendah. Anjing tidak pernah dia pandang rendah. Kenapa? Karena tidak ada anjing yang mengharapkan dia jadi anjing. Yang menciptakan itu adalah Allah. Berarti makhluk Allah. Yaku itu tunai berarti kita tunai wi aga nafancaji fongalata. Apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kepada ki rufatau. Jadi tunai pada rufatau. Kita tidak tahu posisinya orang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Malik bin Dinar lepa masam pajak kose dia masigi. Tapa runtu bolong-bolong melo duang ki masigi bolong-bolong mata patofadi macari-cari fakian melo duang aga na fau ya bolong polong melo duang puang siang soni atata turu makampo melo bosi na caturu bosi apa tika labui ya caturu bosi demi kecintaanmu kepada saya turunkanlah hujan karena na perluangi atata de panafano iliman ya bolong polong etapo bosi lempet ni maka di Malik bin Dinar tanyana atau sembarangan iya. Apalagi doanya dimulai dengan demi kecintaanmu kepada saya. Makanya naciri lo bolana lo minta kata tegi monro naciri lo bolana ternyata puna ya non bolana penjual budak padangkang ata. Maka di Malik bin Dinar mana saja ata ya nasabak rumah mewah yang ditempati tapi padangkang budak berarti ata ya jadi baja Malik bin Dinar malah di dui nampalo maldiwi letu karfa balu nasa loka maldi budak fasura manang lebih fatapule fasura ngi budak na faresa wai de gage rusapai maka dai de gago foji kue maka de rofunai fa balu lo mapo gaje maldi budak maka mana ni maka singi fasura ko ke mana kade mona gamu foji ma watamana kue na matinulu mana kade mana gamu foji kuata pulo maka dai Malik bin Dinar kamu apa galengi maka dicapu nih kamu asyik dikaru faraka ye demi fasu ya pak demi tono fasu ya kamu cacar fatapula lebih ya makutu toni malam matoni metalada ni moro catarala ay fasura muaka ya aman ya to ya uhoji ifasura tongan na itu wai ye ne wani melo duang ki masih ya langsung Malik bin Dinar mengatakan ye na ya uhoji maka dia funana ya muar mu uhoji majami orang wali bawa ko pero ala bawa nih na catarala ya ala nih nala luang lisu kita ngajalan bertanya ke budak itu tuan main nampana kalau melika nami talada nak mon rokoro catarala main nampana ka melika maka de Malik bin Dinar wen kali ini wadi farelo dua mo ko masigi maka de ro budake taruh napa lepasi masam pajang lepasi lo masam pajang ya ciri ki Malik bin Dinar ura masam pajang melo dua nih ya Allah ternyata rahasia saya sudah terbongkar. Sudah ada satu manusia yang tahu siapa sebenarnya saya. Satu waktu nanti pasti tersebar berita ini. Nanti viral ini berita. Ya, itu akan tersebar. Yang saya khawatirkan adalah hati saya. Siapa tahu saya ujub sombong setelah mendapat pengakuan dari banyak orang. Makanya kalau berkenan ya Allah, cabut saja nyawa saya. Maka silalona tapa mati ronange budak. Ternyata tomatuna yawana aten onroy di antara budak alena na kami nama Mariawa bahkan kau tahu edegagang kena tapi ternyata masih ribuan Allah Ta'ala tolak ifarelo duan. Itulah kedudukan orang di sisi Allah. Kita tidak tahu siapa bagaimana posisinya orang, makanya jatuh situ tunai tidak usah sombong karena sebenarnya kita semua itu sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah sombong dengan apa yang dimiliki. Inilah yang tiga yang harus keluar dari hati kita, minimal tiga ini. Makanya kita upayakan selalu menjaga hati kita, tingkatkan kebersihannya, tingkatkan kesucian hati kita, keluarkan penyakit-penyakit hati supaya kita dapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yansuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Desa na tangga ifo ngala taala kesingan na tapamu. Tanya turun na tangga po ngala taala megana waramparamu walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Yamin na tangga po ngala taala atimu sibawa amalamu. Ini yang perlu dulu ditata adalah hati kita.
Itu satu hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua yang ingin saya sampaikan, perjalanannya Nabi itu dari masjid ke masjid. Ini mungkin sudah sering kita dengarkan. Dari masjid ke masjid itu isyarat untuk kita semua bahwa salah satu caranya untuk dapat kemuliaan itu selalu ke masjid. Selalu perhatikan masjid. Ini selalu ke masjid. Apa itu masih gie bola nafong Allah Ta'ala. Makanya orang yang selalu ke masjid itu macam ke Allah Ta'ala. Coba gak kong kata itu 5 repe kesek dia atau 7 ke bola naik. Maka situ hubungannya itu tahu ya. Kong kenapa perlu sama lemak? Kenapa? Karena si puji memang nih. Tuli jok ke bola anak. Ya mikong tahu di sana kenapa bati-bati namu ya suruh mau bicara atau joka. Banyak orang itu dipanggil oleh Allah tidak mau datang, mendengarkan azan itu tidak mau jawab panggilan azan. Dipanggil hidup-hidup itu Allah Ta'ala ciak kematai lalu na tama. Ya. Makanya kau faral di bangsa ini maka dia kau boleh. Napa mu hidup-hidup mu calepang. Ya, ini yang seperti ini itu masjid rumahnya Allah, makanya banyak-banyak ke masjid. Pada zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid itu, engkau tahu mancaji wali gara-gara napu jilada lo masih gie. Napu jilada lo masih gie. Ia rotawe de nangkana sampaja ko bola na pututu masih gie. Apa tulina reke mema kong ka jama-jaman nang kalau na jokai de to kana fasale bere jamaku. Ia ro na reke meto ko joka. Elo kak joka mangoto, ia ro wewe siang ngotong ai deje ka fa bere jama kor. Mama tako yakada kile paki ma bere jama nakada letup itu masam pajak. Ai dena na cesi betul. Ai bahaya iya, apa dena masam pajak kor yewe si bawa dena fa bere jama. Mama tamano ko kalau kisi lepala leta, ai dena na ce. Joka si dia kampung wai mabela daerah kor masigi dena na joka. Dena na joka. Nalam itu perhatian ngero sampajana. Ini juga yang harus kita lakukan sebenarnya. Makanya biasa saya sampaikan itu kongka boti kasih na kasih tawakawi tetek 10 na. Hanya na tetek 10 sih di nampak malatohi panari. Ini pada wena pan rasai. Nampak ki mabere salebang ite ki masih gie. Ya. Tolok na no belana no pikite nampak tolo sino mabere salemi bawa to no. To maka da jolok melo farmisi ka jolok lo masam pajang man lopo mana ngite malufu imundri. Ya, coba mata na tetik 10 na. Tapi yang kata puji nenek na ya to faro na puji ko lewa tetik 10 seti. Ya, pura karuntu boting mele ang ka boting tetik 10 angka tu mata ja tutumi magai sisa nenek na pakawin ko na lewa tetik 10 seti. Ya ro gare makasing watu ati kulala makasini watu na salamana bere jama na tay ko aga kasing ko mapapiro. Salamana ni bere jama na matu tay ko. Ini jajiro tawe pada zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid itu ye metoro tu ina fikiri ki cap pasale bere jamakna nalapiran ni pasala jama-jamana ko na satingi makar sale matu bere jamaku ye akhirnya ya rotawe nakanai masalah di fitnah di penjara masuk penjara waktu nai penjara si di bapare launa tulipatari efuang tanah bodoh kasih penjara tidak menghalangi saya berjamaah karena ke penjara kita tentu kebebasan kita tidak sebebas dengan aku ini penjara mudah-mudahan penjara tidak menghalangi saya ke masjid karena kecintaan saya di rumahmu. Ternyata aku tamai waktu joke Khalifah Harun Ar-Rasyid karena itu Harun Ar-Rasyid itu Khalifah Islam sekaligus ulama itu panrita jadi ko joke mak bere jamaah Khalifah Harun Ar-Rasyid engkau tu erote mak beri jama tambil engkau ina tanai pangonrana penjara kada itu aja mau pesangi mana katuling ka mak beri jama si bawa ka ya di si baka mak beri jama nasa desai baka sing tutuna tapi tingkah nasa mak beri jama si bawa ka akhirnya nafali di mabela suri ti mabela yantara ni mabela tamai watu ewe dia penali suara pengantaran angkanya lena mak beri jama sih. Maka dia Khalifah Harun Ar-Rasyid Nasr Mobi ini kata ya dipanggil, siapa kamu sebenarnya? Maka kamu sudah tahu status saya orang miskin, orang kampung, orang miskin. Cuma satu yang harus kamu tahu, saya masuk penjara bukan orang bersalah, cuma difitnah. Saya tidak bisa membela diri, yang jelas saya masuk penjara bukan orang salah. Yang kedua, saya orang yang sangat cinta ke masjid.
Demetona kau pasale masigiku. Makanya saya minta kepada Allah, jangan sampai penjara menghalangi saya ke masjid. Jadi kojo to ketamina sebetulnya biasa-biasa tanpa joka bawa mak. Seolah-olah tidak ada penjara yang menghalangi. Maka dia Harun Ar-Rasyid apa sangi atau we. Ini waliullah karena sudah muncul keramanya karena cintanya ke masjid. Muncul keramanya itu menunjukkan waliullah, dia walina Allah Ta'ala karena prestasi ibadahnya. Jadi itu orang ke masjid itu luar biasa. Makanya Bapak Ibu ke masjid lah, ke masjid. Ini isyaratnya itu isyaratnya dari masjid ke masjid itu isyarat sebenarnya. Sebelum Nabi sampai ke Allah itu disyaratkan pergi ke masjid. Ini tuh jampangi masigi murusuk masigi itu dijokai ke masigi itu orang istimewa itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Imam Asy-Syaukani itu bercerita ini Imam Asy-Syaukani itu ceritakan bagaimana orang yang selalu cinta ke masjid, bangun masjid. Yang kayak rotau saya diorwani di Yaman membangun masjid. Alalena memebu masigi kiwirina lalenge nonroi lalo yaro agasana musafir nonroi lepa musafir itu di Yaman di Hamrah. Alena mi bangun saya di masigi nampero masigi na nataro masua dia nak dapat dewi kawan dewi tarik kong katau lepang taruh lepa ko masigi itu dia masih siapkan lampunya di situ nataro masua di sana dapat dewi. Ya, makanya itu bagusnya masjid itu disiapkan memang untuk semua orang bisa singgah. Tapi emang aku ke mega toma kalalai modelek nah. Dia nalepa mima masam padang. Itu masuk nah. Makanya mega panitia masjid dilema sekarang. Ya, karena itu yang dikhawatirkan. Dia buka itu, pokoknya bebas orang. Bakal lampuna itu nataro mana apa aja wirina lalangi apa magi kolaru itenasa natarangi mana. Yang istimewanya itu masjid setiap waktu mapandre. Setiap waktu maksudnya ke waktu andre mapandre di masjid gina. Orang-orang miskin yang tidak punya makanan di rumahnya silakan datang di masjid itu. Mapandre ke masjid gina. Ya motor kunai masjid mapandre. Tiba-tiba nak kena musibah tiba-tiba nak kena itikak labu di Hamrah itu di Yaman. Ini yang cerita Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya itu diceritakan, bukan dongeng. Ya. Nak kena itikak labu waktu mati mana bunge namo bunge mati mana to dia na jalaw itu na akhirnya ero bunge kosa dia na masigi na ma paja to lari waina itu susah karena dia gagawaina makanya nera na ikai bunge iya panno kai iko na manu maka itanana lo yasa na ke sikuna kai na buna taparutung ero bunge matarumi leusisang maka dia anak na jabawan na ikai kalau mau to ilemme na malungulada taruh dia punero ibacang mani bawa doang apura lemak nih ya cuma 6 tahun setelah peristiwa itu silada sapa we de gawai maka de maga ku yaro buta biasa ifatu fa manasang ke itu nero iya roto matwewe pasti ancuruk mana nih watakale na wansuru ni daging na pali buku-buku na iruntuk pe pasti burungin sampai iku buruk pemang aku iruntuk imatu akhirnya nakai ternyata bapaknya masih hidup di bawah. Ini tadi saya katakan bukan dongeng, masih hidup itu. Hera mana tahu beku cara natu Koreawa. Dia dai cerita watuna bunga rutu tanewe tapeng katahangi sehingga dia nataru tanewe loyawa. Magi watuna tataha tapa malua Koreawa pada masih usah di luarna. Pada masih gerwe bue luarna. Bebas ka masam pajak, bebas ka kedo. Dalam keadaan gelap gulita tapeng kamana lampu ya rupa sange ku masih kamana to Koreawa bahkan asal maluhu ka irwat tuanange ku masigi ang kamana to ni mubak wanri itu dia rasakan di bawah tidak lama yang merasakan 6 tahun yang di atas. Orang itu mengatakan saya telah membuktikan alam kubur di dalam dunia. Nun le bapa kuromatu gambar anak kubur sinin na biasa ifegau neceng ifegau yena yang nyaman-nyamangi ki kubur ya bangun ka masigi ternyata tempat saya seluas masjid bahkan lebih indah dari itu. Ya lampuku pasangi ya naro terangi kuburuku. Bahkan makanan ya tuli waktu nangi ya naro unikmati kurang kuburuku. Pantas ada ayat mengatakan laula akhartani ila ajalin karib fasaddaka wa aku minas salihin. Ya roto mate mega keraja. Fuang benne wadingi tapali suka cinampak kolino.
Tangguhkan ajal saya, kembalikan sebentar saja ke dunia. Lo kok maga? Fa asadaka lo kali masih dekat mana gagak kau payah pada yang menjabangi furewe asih dekangnya. Wa aku minas salihin lo tona lesu pego amalak madecing. Tidak ada gunanya penyesalan. Ini orang luar biasa, membangun masjid, perhatikan masjid, ternyata dapat keistimewaan. Sudah 2 cerita yang saya sampaikan bagaimana luar biasanya orang-orang yang memakmurkan masjid. Bahkan tidak jauh kita dengarkan bagaimana kisahnya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu malaikat Jibril datang menahan Nabi tawatuna sujud. Bahkan riwayat mengatakan matahari pun ditahan menunggu Ali bin Abi Thalib. Kita aja pengulut Ali, mak beri jama. Magai, pak tahu dia nang kena salah beri jama. Nah itu nang kena sepo. Itu istimewanya. Ini istiqamah itu. Makanya judul kita itu istiqamah. Itu istiqamah tidak semudah yang apa yang kita bayangkan. Istiqamah itu namo maringami ibadah tapi yang luar biasa itu istiqamahnya. Istiqamahnya Ali bin Abi Thalib dia nak beri jamak itu nak rasa po. Nah, itu. Ya. Tapi ya waktu matang-tang lo masih gie. Magi nama tengah Ali bin Abi Thalib lo masih gie. Engkau to matuane wasitinro mele sa joka. Tapi engkau to matuane wasitinro sama na si tupu batelana. Nanu mabela do lada joka. Pangulut ali cali wangi roto matue. Itu karena luar biasanya akhlaknya. Ini juga perlu kita pahami, bukan hanya sekedar ibadah tapi butuh akhlak juga. Jangan cuma fikihnya, tapi akhlaknya. Luar biasanya akhlaknya Ali, ada prestasinya yang luar biasa. Dia yang kena sepo, tapi dia kesampingkan itu demi hormatnya pada orang tua. Dia namanya lo liwengi. Ya aku anak emakku kue runtuk tomatue na kalamana na lapo ko mapari-pari. Na pacan ni tomatue. Ya, na pacan ni tomatue. Bahkan saya mohon maaf, itu di masjid ya kau balik mapari-pariki. Ya, mapari-pariki kira-kira cani baca doang. Aja na tamario lada je. Maka dimagi nak julek ke mana tahu dia namanya na lica itu we. Ya. Aja na Mario lada kiko mapapir kecuali ko maka de baca pura mena atau pernah sowok mana tahu. Ya. Itu kalau kita tinjau dari segi akhlak. Coba kare. Ya. Oh ni tay pakasingi si kiri nang katopi mo maju lek kayu salangkang na mesa na lica. Ini. Kalau pada mantu tudan nih, kucaki baca doa tudan nih bawah. Ya, tudan nih. Itu kalau kita segi akhlaknya ini. Ali bin Abi Thalib nafas itu puajena rotai padahal sangat penting prestasinya itu tidak pernah masbuk. Akhirnya ya rotawe letuk yolo nama sigi ternyata di sana lepang apa ternyata Yahudi apa rasa-rasa itu ya Yahudi di sana lepang ke masigi. Tapi waktu itu Nabi tak datang malaikat Jibril tahan nyalakan Nabi tak. Matahari pun ditahan, ditunggu Ali. Puramani Ali salli Allahu Akbar, macetoni rokok. Macetoni rokok si Nabita. Pas masa rokok Nabita tokong Nabita masa matoni tokong tidak dihitung masbuk, masih dianggap narate rakaat itu. Jadi kong kata matang kata kapot tapi malampi-lampi rokok nai mange. Sempak musali aja mina dia nato sali mata rubah mani rokok itu wadi kangen anak sali ni jolo niat Allahu Akbar lalu rokok ko sempak mofi bersamaan dengan imam rukuknya namo cinampo bersamaan lalu bangkit bersama maka dihitung masih dapatkan rakaat itu yang dilakukan Ali bin Abi Thalib. Itu luar biasanya habir jamaah. Banyak keistimewaannya orang-orang yang selalu ke masjid. Kenapa? Karena orang yang ke masjid itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu merepek di Allah taala. Jadi itu kita ke masjid. Istiqamah kalau ini sudah istiqamah luar biasa. Luar biasa. Nah, itu melebihkan ke hadir itu hikmah yang kedua. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di hadapan Allah, langsung dia sujud. Makanya itu posisi terdekatnya seorang hamba dengan Tuhannya ketika dia bersujud. Ya, mungkin inilah yang menyebabkan tempat ibadah kita bernama masjid. Masjid itu tempat sujud. Padahal orang yang salat bukan cuma sujud,
Orang salat itu ada berdirinya, ada rukunya, ada duduknya, ada sujudnya. Tapi kenapa simbolnya tempat ibadahnya disebut masjid? Ya, masjid itu tempat sujud, karena itu posisi terdekat dengan Allah. Kok maka daki berdiri itu bisa dikatakan makam, tempat berdiri, marka tempat ruku, majelis tempat duduk. Bisa saja dikasih tempat, karena ini juga orang salat duduk, bahkan mungkin lebih banyak duduk apa total itu masih gitu, udah sedikit. Ya itu, tapi dikatakan masjid. Nabi langsung sujud di hadapan Allah, lalu dia bangkit. Dia katakan at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Sinin nafal lebih rengeh, sinin na barakah, sinin na decenge, sinin na salewangenge, sinin na decenge lillah apun dengan nama Allah Ta'ala. Lalu Allah jawab penghormatan itu, assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamualaikum masariko nabi Allah Ta'ala. Jadi itu Nabi tak sudah dijamin selamat, yang jamin itu Allah, karena yang memberikan ucapan selamat itu Allah. Ya apa ini ko ya kadeki assalamualaikum ya lo dua ngamit tanah bodoh selamat kok. Ya apa ya roh Allah Ta'ala jamin ni. Assalamu alaika, assalamualaikum masariko nabi Allah Ta'ala. Wa rahmatullah, pamasina Allah Ta'ala untuk iko, wa barakatuh barakat Allah Ta'ala untuk iko. Nabi itu dijamin selamat, ijami yang masih ijami ma barakah. Tapi mendapat jaminan itu apa jawabannya Nabi? Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Fuang ajak nayak kasih bawa telinga salamakeun. Ajak nayak bawang. Ajak nayak teling jaminan. Assalamu alaina, berikan kepada saya wa ala ibadillahi sholihin. Facir manaka sinina atata as-sholihin, orang-orang saleh. Dan itu diterima oleh Allah. Makanya malaikat mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu diterima oleh Allah. Jadi yang selamat itu, dijamin selamat itu orang saleh. Nabi Muhammad bersama as-shalihin, orang-orang saleh. Makanya kalau kita minta tahu ya masih itu orang-orang saleh. Orang-orang saleh. Siapa itu orang saleh? Kalau kita melihat Al-Qur'an, as-shalihin itu banyak pendapatnya ulama. Salihin itu sebenarnya bisa diartikan baik, selamat dari keburukan. Kalau secara bahasa, selamat dari keburukan. Tapi kalau dalam tafsir itu, kalau Imam Ibnu Katsir mengatakan as-salihin itu adalah orang yang lahirianya dengan batinnya sama. Ya, itu orang saleh. Jadi kong kata lagi ki lahirannya itu ki batinnya, itu munafik biasa itu. Ya, makanya as-salihin itu yang sama antara lahirianya dengan batinnya. Ya, kalau Ibnu Asyur itu, ini tafsir yang dikaji Quraisy Shihab di S3-nya Quraisy Shihab. Ya, Ibnu Asyur itu mengatakan yang disebut orang saleh itu yang istiqamah melakukan amal saleh. Itu salah satu cirinya orang saleh itu ada sifat istiqamahnya. Istiqamahnya, pas sempajang istiqamah mas sempajang, matahajud istiqamah tahajudnya, itu orang saleh. Orang saleh itu ya, yang istiqamah pada ibadahnya. Kalau kita menggolongan orang-orang saleh, usahakan ada ibadah kita yang menjadi istiqamah kita. Tuli mengajar sosok, tomat tahajud dia nang kana salah, mak beri jamak dia nang kana ada nafarai mak beri jamak. Orang saleh itu. Ya, kalau mau katakan siapa orang saleh itu banyak definisinya as-salihin. Tapi kok orangnya yatsluna ayatillah ana al-lail wa hum yasjudun. Di antara cirinya orang saleh yang disebutkan Al-Qur'an itu malam dia baca Quran panjang dalam salatnya dan banyak sujudnya kepada Allah. Jadi indikatornya orang saleh pertama itu salatnya. Kong kata di nasampaja bukan orang saleh itu. Ya. Bukan orang saleh. Kalau dikaitkan dengan pendapat ulama tadi istiqamah, ada istiqamahnya. Itu orang saleh. Ya. Makanya kalau kisapa-sapa to salama, itu pasang pajangi itu. Kalau kisapa-sapa to mak baraka pasang pajangi. Makanya kalau kisapa baraka, sapa-sapa pasang pajangi. Aja na tolong menrek bola baru, sapa kita umaca tau dia nasam pajang. Ya. Lo pasti karawe anak-anak sapai. Ya tau dia nasam pajang.
Pas sampajang itu suruh melem-meleng baraka. Bukan hanya sekedar pintarnya itu, jajina, tapi yang kita lihat bagaimana keberkahannya, bagaimana sholatnya. Nah, mungkin sering kita dengarkan aga na pasangnya guru tak pangaji sada. Namo engkatau meruntuk jokka kolebok nawaye lutu kial enoro barai na fakko mujarna bakana udah na sampajang ajak waciri. Padi setengah salah, padi setengah itu. Artinya tidak mungkin ya masih kiwang Allah Ta'ala atau mapapeng itu yang tidak mau melaksanakan sholat. Makanya memang dalam Al-Quran dikatakan ciri pertama orang saleh itu adalah mereka yang banyak sujudnya kepada Allah. Makanya kau nggak tahu dia kalau sujud nasang yang masih kiwang Allah Ta'ala, ternyata yang masih kiwang Allah Ta'ala itu. Ya. Makanya ini banyak bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Salat dijaga dengan baik. Yaitu sampajangnya bukan persoalan kecil. Isra Miraj itu telah memberikan isyarat bahwa salat itu perkara besar. Kenapa? Waktu nalai tarima sampajang Nabi tadi diundang ke tempat yang tinggi, melibatkan seluruh malaikat, bahkan semua rasul-rasul itu diundang salat bersama dengan Nabi. Allah terlibat langsung dalam urusan ini hanya untuk menerima salat 5 waktu. Itu artinya salat bukan persoalan kecil di sisi Allah. Ini tomiti mangga-anggak bicu yang enggak bicu. Ibu-ibu yakko joka botinge napura mak bedak mak dencong. Nampai era maka dato mak tolo mas sampaja nasa lolo mana beda itu lo mau lesu ki botinge asarap pine sururi sampajange coba nanggak biculada mi sampajana biculada mi kona salewi sampajana biasa-biasa. Orang yang paham salat itu maka dia utamakan salat di atas segalanya. Dia utamakan salat di atas segalanya. Makanya riwayatnya Aisyah ye nabi takum mingkalinge bangsa mana dia narufa ni tawe. Umar bin Khattab juga begitu. Yakum yang kali ini bahasa mana di narufa itawe. Kenapa? Karena perhatian besarnya pada sholat. Nampi biasa saya ceritakan waktu naik gajah pengeluta Umar. Pak Mas sampai subuh naik gajah. Kurai baca Fatihah lo ni mapangupu tapai gajahnya. Telu lo nah tembus imondri telu yolo telu to imondri betu mana. Yakum manre lataru mesu. Menungi mataru mesu renungi. Makanya waktu naik gajah tapasoro lemondri nasura Abdurrahman bin Auf seleka mencaji imam. Yang jadi imam itu Abdurrahman bin Auf. Selesai orang salat subuh nadapung ini pengluta Umar bin Khattab ternyata pingsan karena memang lukanya sangat parah, pingsan. Ipatalinga catalinga sakarupa ni gokang catalinga tapang kata mengarang maka ada coba-coba garip bangi do cilina apa itu Umar yakum mengkalinga batu di papa ma periferi siapa tahu kai bangi fasad di talinga tongi. Nampi nafa mulete maka ada Allahu Akbar mataru tonga ni papa talinga kada kamat salah elo ni ga masampaya tahu bayangkan ya to pinsang ibangi do cilina mataru talinga ya poi di desa to matindro na batau ica talinga magi na ica talinga apa de meto kaga perhatian na lo matindro bahkan de meto kaga niang kemeto aga lo matindro desa ga niang lo moto masampaya subuh. Peklo talinga yakko yati-yati se dia jama-jamang namo matto mi talinga toki ya. Tapi dia itu perhatian karena dia tidak menganggap besar salat kami kira biasa maka daika maresaki je moto masa paya subuh tas tapi kalau lo pasai yolona subuh pasat di meni wita ya kalau lo pasai yolona subuh pasat di meni tapi maresaki moto masa paya subuh ya. Ini yang jadi masalah kenapa karena memang tidak ada perhatiannya di situ. Coba kalau perhatiannya besar Umar bin Khattab, engkau memiliki mindsetnya. Sudah ada di otaknya itu terprogram bahwa salat yang paling penting. Makanya ning kalingana bange langsung kone sarapna mataru talinga penguruta Umar bin Khattab. Itu begitu perhatiannya di salat. Tapi yang paling istimewa ibadahna maka dai purani masampaja teh Amiral Mukminin. Aruna to matapai purani masampaja teh maka dibatika susui loku. Dokor kair loku supaya tidak mengalir darahnya. Loko maga, loka masam pajang. Loka masam pajang. Ketemu lemua, kondisi seperti itu sudah luar biasa parahnya mulai masam pajangnya. Maka de Umar yang penting kamu nyawaku engkau to paringaraku. Wajib bagi saya untuk salat. Tidak ada keringanan untuk tidak salat. Tidak ada. Selama engkau paringaraku engkau mau nyawaku wajib untuk salat. La dina liman la salata lahu. Desa gaga agama na punangi taudi na sampajang. Itu ucapannya Umar dikutip dari hadis. Tidak ada agama bagi orang yang tidak salat.
Jadi namo magalade nalasata kong ke keluarga ta sudah malade lasana matodo mana nena dotoro yakong kamovi faringarangi engkamoto nyawana faringarangi sampajana. Ya kodena ule majene kita bisa suruh bertayamum, kita giantayamungkan, suruh dia salat, siapa tahu mati capuri wija tidak salat. Itu Umar bin Khattab, satu ngini gajah subuh pengluta Umar hari Minggu dia meninggal, tidak pernah meninggalkan salatnya. Meskipun lukanya yang luar biasa. Nah itu orang yang istiqamah pada sholatnya. Istiqamah pada sholatnya. Dia betul-betul menjaga sholatnya karena dia paham itu sholat. Dan saya yakin orang yang istiqamah pada sholatnya, menjaga sholatnya dengan baik, akan terbentuk pada akhlak-akhlaknya. Kenapa? As-salatu miftahu kulli khair. As-salah tanha anil fasya'i wal munkar. Fatimpa na dicingi sempajang. Sempajang itu na pencegah gau majais si baguk munkar. Makanya koloki maka singampeta yang perlu ditingkatkan kualitas sholatnya. Tingkatkan kualitas sholat. Bagaimana caranya meningkatkan kualitas sholat? Salah satu caranya yang saya tunjukkan, jampang itu diloe makbiri jamak. Itu meningkat kualitas sholat. Kita kok makbiri jamak. Magi wakana meningkat. Pertama pasti di awal waktu. Padiga kata makbiri jama capak nah waktu. Amo sila ada kisah apa masigi macan nih maka deloni cak lepas asara yang mana ke masigi dia panabir jama dia kata runtuh. Tidak ada itu. Jadi orang yang istiqamah salat berjamaahnya pasti istiqamah di awal waktu. Yang kedua yakum makbiri jama kemungkinan besar salat kita bagus. Kenapa? Kumak beri jamak ki iborongi setangi. Iborongi setangi. Saya kasih contoh, ya kuala leta ibu-ibu masam pajak biasalah ada terima kadaki talun rakani gaji fatan rakani kan? Talun rakani ga fatan rakani kan? Ya ko tau detona ni sengi fikine apa kenapa mui maka dia ko husa kita talun rakani ga fatan rakani ga ya la ya ro kami namar jawa ya mana 3 rakaat. Tambah ini siraka matahiyaki sebelum makbere salat sujud sahwi ki subhana malaya namu walayasu itu 2 kali baru salam. Ya, yakofale kura lebiwi itu yang potong sujud sahwinya. Kurang itu yang memenuhi. Ya ko risangi pikina, ya ko deni sangi kalau kami ulang di bawah nih daripada tuli dia nama sah. Itu orang tidak ada pikirnya. Ya, ini makanya itu kemasa pajalali ki malam masih tangan apa kebimpi ki. Ya pokok mega kisilada fai borong. Napa takalu fai sedi. Talun rakani gaji fatan rakani. Tapi ang kaima kato satena. Ya ko matarifu imam maka de berarti nampi talun rakani. Ya ko lepang mata ya fatan rakani jadi gagal si fur ni fa kabilimpi ye. Ang kasi mengarangi lagi. Makanya seorang isi tangi. Ya. Apalagi aku mak beri jama ki ang kami toto yaitu nasagani setan. Ada orang disegani oleh setan. Engkau tahu deh, bahkan kasih foji. Ya, engkau tahu si anggota. Ya, ya. Jadi itu ada orang disegani oleh setan. Buktinya pada samanya Nabi tahuran kasih setan itu dicelek-celek di pintu nama sigi. Awal katu, maka loka tama gode roto masam pajangi. Mabale dewa terutama. Me tahu kakak roto matindro kesadena pintu ya tahu. Tahu matindro ne tahu dia ne tahu ifasam pajangi. Ya. Karena yang tidur itu orang berilmu. Ya wasam pajangi macam memoy pakai piling-piling. Nah itu. Jadi kumak berjamaah ki mega rufana tahu. Makanya dia bebas leluasa setan di saat orang berjamaah. Ya kumak berjamaah ki nule dia nama kesilada peringarata. Terbatas bacaan kita, ilmu kita terbatas. Mungkin gerakan kita juga karena keterbatasan ilmu. Tapi engkau na tahu madece peringaranna. Engkau na tahu madece gerakanna suku bacana. Itarima sampajata maceki fak beri jamaah itarima mana sampajata. Nah, itu makanya tadi salah satu caranya meningkatkan kualitas sholat kita dengan berjamaah. Ketika sholatnya beres, pasti itu yang membentuk akhlak-akhlak yang baik. Makanya ini istiqamah sholatnya, perbaiki kualitas sholatnya, akan terbentuk akhlaknya itu. Orang sholat itu akan banyak nilai-nilai akhlak di dalamnya. Nah, saya kira ini yang sempat saya sampaikan. Mengingat kondisi waktu, mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini nafak barakah Allah Ta'ala untuk kita semua. Kita mudah-mudahan berkah dengan Isra Mi'raj ini. Kita selalu memperbaiki diri kita.
perbaiki hati kita, bersihkan hati kita, tingkatkan kualitas ibadah kita, dan tingkatkan akhlak kita yang baik itu. Insya Allah ini yang mengantarkan kita akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa bersama, semoga acara kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an mubarak wa tafarruqana hadza min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba' wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma iftah 'alaina futuhal arifin wa ja'alna minal ulama'il 'amilin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sudah kita dengarkan bersama hikmah Isra Mi'raj yang disampaikan oleh Gurunda, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya. Begitupun diri saya pribadi, semoga kualitas ibadah kita, utamanya sholat dan ibadah-ibadah lainnya, di hari-hari mendatang akan lebih baik, supaya hidup kita yang singkat di dunia fana ini lebih bermakna, punya arti, dan baik kepada sesama manusia, dan terutama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, saya ingin juga menyampaikan permohonan maaf Bapak Camat Tempe yang sedianya beliau hadir bersama kita, tapi karena oleh sebab yang tidak bisa beliau tinggalkan, sehingga mewakilkan kepada kami selaku pemerintah di Kelurahan Mantirota Parang. Saya sudah 1 bulan 12 hari di kelurahan ini, dan baru kali ini saya berdiri di mimbar ini, meskipun saya sering berjamaah di masjid ini. Hadirin yang saya hormati, saya berterima kasih atas penyampaian yang disampaikan oleh dari Kementerian Agama tadi, bahwa memang benar sekarang ini telah berlaku pernikahan tidak boleh di bawah usia 19 tahun, utamanya yang laki-laki maupun perempuan. Jadi semua berbasis kepada aturan perundang-undangan yang berlaku. Perlu saya sampaikan, beberapa hari lalu LPMK Kelurahan Mantirota Parang telah bermusyawarah memilih kepala lingkungan di Kelurahan Tae, dan alhamdulillah sudah ada kepala lingkungan kita. Di tengah-tengah kita juga beliau sudah hadir, Bapak Supardi. Dan perlu saya informasikan bahwa ke depan kepala lingkungan punya 2 tugas utama, tidak seperti sebelum-sebelumnya, sesuai dengan amanah perundang-undangan yang berlaku yang diijawantakan melalui peraturan Bupati nomor 55 tahun 2022 tahun kemarin, bahwa kepala lingkungan sebutannya nanti ketua RW. Itu tugasnya cuma 2 hal yang utama. Yang pertama, mengkoordinir tugas-tugas RT. Jadi dia tuna alena langsung berurusan dengan masyarakat. Jadi nanti ke depan RT berfungsi sebagaimana amanat perundang-undangan yang ada di Republik ini. Jadi ke depan semua urusan
kemasyarakatan dan pelayanan kemasyarakatan itu berpulang ke ketua RT masing-masing. Nanti kepala lingkungan mengkoordinir sebagai jembatan ke pemerintah kelurahan. Sedangkan yang bersentuhan langsung ke masyarakat tinggal satu, yaitu terkait PBB, Yari Ketua Makadarente. Yemiro makukwe langsung ke masyarakat. Jadi sekali lagi, semua dokumen-dokumen kecuali dokumen kependudukan itu memerlukan pengantar dari ketua RT. Jadi kemana tuh format dia lengi ketua RT tak, terutama yang ada di Kelurahan Madura Tapara, itu nanti semua layanan akan ditindaklanjuti sekiranya sudah ada pengantar dari ketua RT. Sedangkan kepala lingkungan tinggal menjembatani ke pemerintah kelurahan. Jadi meringan di zamannya, tapi posisinya mendre, ya seperti itu. Sekira itu tambahan dari saya, dan mengingat waktu sudah menunjukkan pukul 10 lewat, cukup sekian. Sekali lagi, marilah kita bersama-sama mengharapkan kualitas ibadah kita semakin berkualitas. Karena mengingat apa yang disampaikan oleh Pak Ustaz tadi, saya pun merasakan masih sangat-sangat kurang. Dan insya Allah marilah kita bersama-sama memperbaiki ibadah kita. Sekian, wabillahi taufiq wa syahada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.